Ini pengalaman yang emang bener-bener di luar nalar saya gitu ya. Mhm. Bahkan sampai sekarang juga saya masih ngerasa nggak percaya gitu sama kejadian yang dulu pernah saya alami. Oke. Nah, gimana itu, Kang? Di perjalanan pulang, kan, sebelum terlalu jauh sih, paling sekitar mungkin 10 menitan perjalanan lah ketika kita pulang itu. Dia kayak kuntilanak gitu, putih semuanya Ya, atau lagi pakai kayak pakai gitu. baju biasa? Bukan bukan putih sih, sebetulnya Dini di dalam mobil tiba-tiba teriak kan, sambil nengok lihat ke arah kiri kaca mobil kita. Nah, di pertengahan bacaan saya, gitu, tiba-tiba ada api yang muncul di kaki saya. Kopi. Apa yang kita lihat itu kayak bener-bener nyata gitu. Oke, Semua oke. makhluk-makhluk yang gitu itu bener-bener detail, kayak nyata banget. Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka kuntilanak yang kita Ini sih aku ya yang ngalamin. Ya, pas aku balik lagi ke kamar, keesokan harinya mukanya enggak. Jadi kayak ngebelakangin gitu, terus kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Spooky for Nightmare Side. Dan malam hari ini kita langsung nih telepon salah satu insan muda ya ingin bercerita pengalamannya di Spooky for Nightmare Side. Ada Kang Indra malam hari ini. Halo Kang Indra, apa kabar? Halo, apa kabar Kang Dimas? Alhamdulillah sehat. Kang Dimas Alhamdulillah sehat? sehat Kang Indra. Kang Indra, malam hari ini Kang Iya. Indra pengen bercerita tentang pengalaman seram nih. Wih, ini Iya, kira-kira betul. pengalaman apa yang pengen Kang Indra ceritain nih sama insan muda yang lagi nonton Spooky for Nightmare Side ini, Kang? Ya, jadi memang pengalamannya itu waktu sekitar tahun 2015, Kang. 2015, oke. Ya, Ini di Bandung berarti lokasinya, ya, Kang? gitu. Oke, Lokasi di Bandung, betul. oke. Terus. Jadi memang ini pengalaman yang emang bener-bener di luar nalar saya gitu ya. Mhm. Bahkan sampai sekarang juga saya masih ngerasa nggak percaya gitu sama kejadian yang dulu pernah saya alami. Oke. Nah, gimana itu, Kang? Jadi waktu itu kan saya lagi suka banget sama hunting foto nih dulu kan. Heeh. Jadi terutama saya suka hunting foto yang temanya itu alam gitu kan. Mhm. Nah, satu hari ya kan, saya bareng dua teman saya ngerencanain buat hunting foto ke salah satu tempat wisata di Bandung. Ini daerah Dago ke atas. Oke. Ya, Ya, Bandung memang ini ya, pada oke. waktu itu Dago ya. memang tempat itu lagi rame-ramenya, lagi viral pada masanya waktu itu. Oke. Saya berangkat bareng dua teman saya, jadi Adi sama Dini. Mhm. Kita berangkat ke lokasi itu sekitar jam 3 sore. Mhm. Nah, kita kan berangkat ke sana pakai mobil punya orang tuanya Adi. Kan. Mhm. Nah, kenapa sih kita pakai mobil? Karena memang trek jalan ke lokasi waktu itu memang masih ekstrim, belum sebagus sekarang. Oke, belum di aspal gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah di aspal, jalan itu udah enak. Iya. Kalau dulu masih batu-batu, masih tanah, pokoknya. Jadi kalau misalkan hujan itu, kalau kita pakai motor, udah pasti bakal licin banget. Iya. Kita kan bawa peralatan, hunting foto, nanti riskan peralatan kita, takutnya gimana-gimana, makanya kita pakai mobil ke sana. Nah, Oke. nah, kita sampai ke lokasi itu sekitar jam 4 sore lah ya. Nah kan kebetulan saya punya teman juga tuh di warga sana. Kebetulan dia juga yang menjaga tempat di wisata tersebut. Oke. Nah, jadi kan kita bisa masuk bebas tuh, bisa gratis ke sana bareng teman saya itu. Nah, akhirnya kita masuk kan tuh. Kita masuk, emang tempatnya udah sepi banget. Udah sangat sepi, emang pengunjung udah nggak ada, cuman tinggal kita aja bertiga, saya, Adi, sama Dini. Berarti pas Dari nyampe situ, itu sore ke malam ya, Kang ya? ya hampir mau maghrib, sekitar jam 4:30 sih, masih jam segituan. Cuma memang kan karena itu masih awal kan lokasinya, masih awal, belum maksudnya baru viral, jadi memang belum terlalu banyak pengunjung. Oke, belum rame lah ya. Terus? Akhirnya kan jika cerita kita udah selesai motor di sana gitu kan, udah selesai. Akhirnya kita kan mau beres-beres tuh, di sana kita mau langsung pulang. Jadi kita pulang itu udah mau hampir maghrib. Kita beres hampir maghrib, terus kita coba pamit. Saya pamit ke teman saya yang ngejaga di wisata itu. Cuman memang
tadinya dia pertama ngelarang kita dulu pulang waktu itu. Jadi dia bilang katanya, nanti aja sekarang pamali katanya kan. Ya kan kalau orang Sunda istilahnya itu sarep kan. Kalau menjelang maghrib itu kan. Iya, sandekala pamali jangan keluar. Pamali jangan dulu pulang, nanti aja katanya. Ngopi dulu aja deh sih, nanti lah pulang sekitar jam 7-an misalkan gitu. Cuman memang pengennya sih kayak gitu. Saya waktu itu pengennya santai dulu lah ya di sana. Cuman kebetulan karena mobil yang dipinjam itu kan punya ortunya adik. Dan memang malamnya itu jam 7 itu mau dipakai sama orang tuanya, jadi ya gimana lagi gitu kan. Iya. Dan akhirnya ya kita maksain pulang. Akhirnya kan teman saya ngerti lah, ya udah kalau emang mau pulang ya udah nggak apa-apa. Cuma memang saya bilang sesuatu lagi nih, dengan nada serius itu kan bilang gitu kan. Kalau emang mau pulang sekarang katanya harus terus hati-hati kalau selama di perjalanan. Dan kalau bisa jangan berhenti zikir, jangan berhenti berdoa pokoknya selama di perjalanan gitu. Oke, itu titipannya, nggak boleh berhenti zikir sama berdoa ya? Ya, boleh kayak gitu katanya. Terus berzikir, doa. Ya kan saya di hati saya kan, teman kenapa ya kata saya gitu kan? Kayaknya kadang-kadang kayak lebay banget gitu kan. Serius banget gitu kan? Soalnya kan cuma tinggal turun aja, maksudnya kan dari situ jago gitu kan. Cuma ya udahlah, saya nggak berdebat juga. Akhirnya kita pulang akhirnya kan. Kita pulang. Nah, di perjalanan pulang kan, sebelum terlalu jauh sih, paling sekitar mungkin 10 menitan perjalanan lah ketika kita pulang itu. Nah, keanehan pertama itu mulai terjadi di situ kan. Jadi tiba-tiba mobil yang kita pakai itu kan, tiba-tiba mobilnya mogok. Mobilnya mogok. Dan memang kebetulan mogoknya itu di tempat yang saya bilang cukup mengkhawatirkan gitu. Karena kan di tengah-tengah hutan gitu kan ya. Kanan kiri pohon besar sama semak-semak. Kan kalau orang-orang Bandung udah tau lah, hutan IR Haji Juanda kan kayak gimana hutan pinusnya gitu. Iya. Ya, terus jalanannya juga kan tanah campur batu di situ. Dan memang kita sedikit bingung kan gitu, aduh, mogok mobil gitu kan. Soalnya kan rumah warga udah lumayan jauh gitu kan, walaupun 10 menit itu udah nggak kelihatan lagi tuh rumah-rumah warga. Nah terus akhirnya kan Adi turun dari mobil buat coba ngecek mesin gitu kan ya. Terus saya juga ikut turun tuh buat bantu ngasih penerangan pakai HP. Kalau teman saya yang satu lagi ini itu tetap di dalam mobil, dia stay di sana, dia nggak berani keluar karena kan emang tempatnya lumayan serem juga di situ. Nah selang beberapa menit tiba-tiba Dini di dalam mobil tiba-tiba manggil saya. Dia bilang ke saya katanya nggak dengar suara anak kecil gitu mas. Oh, cewek cowok? Suara anak kecil. Tahu sih suara anak kecilnya kita nggak bisa benar-benar mastiin itu cewek atau cowok gitu. Karena emang pertama kan saya kan, masa sih ada suara anak kecil kan di hutan kayak gini gitu kan. Saya coba hatiin tuh kan, saya coba menajamkan pendengaran saya gitu kan. Ternyata memang benar-benar kedengaran gitu. Walaupun suaranya samar, tapi emang ada itu suara yang nangisnya. Nangis anak kecil, oke. Nangis anak kecil kedengaran. Cuma emang itu saya pribadi nggak negatif thinking dulu gitu ya. Bahkan saya coba ajak Adi sama Dini itu kita cari dulu, takutnya kan emang benar-benar anak kecil gitu kan. Benar ada anak kecil yang kesasar atau emang lagi perlu bantuan, kan kasihan kalau emang itu benar-benar ada gitu. Makanya kita coba, kan suaranya itu ada di belakang mobil kita, di daerah belakang. Karena kita semua turun dari mobil, kita coba cari ke sumber suara gitu kan. Nah kira-kira mungkin sekitar 10 meteran dari arah belakang mobil kita. Nah suara nangis itu mulai kedengaran kencang tuh. Udah bukan samar-samar lagi, udah jelas banget. Ada di sekitar semak-semak itu gitu. Kan kita coba samperin. Kita bertiga, kita coba buka tuh timbunan semak-semaknya gitu. Memang ada anak yang lagi nangis di situ Kang.
Hmm. Ada anak nangis lagi digendong sama ibunya waktu itu. Hmm. Perasaan kita udah mulai gak enak sebenarnya gitu. Perasaan kita udah mulai gak enak gitu kan. Pas memang setelah kita sorot gitu kan, kita pakai cahaya lampu dari handphone kita masing-masing. Hmm. Memang si ibu itu udah kelihatan dari tangan itu udah warnanya tuh udah pucat banget. Warnanya udah pucat. Tapi Ketika saya arahkan benar-benar ke semuanya gitu, ke arah ke mukanya, dan memang si rambut si ibunya tuh rambutnya acak-acakan sekali kan. Itu dari dan yang paling serem itu ketika saya ngelihat mata mereka, ternyata si bola matanya itu hitam semuanya. Hitam semuanya. Nah kan kita langsung sadar kan kalau itu kan emang bukan orang gitu kan. Iya. Kita sadar di situ. Akhirnya kita balik lagi tuh ke mobil, kita lari masuk ke mobil lagi. Kita kaget kan masuk ke mobil, kita langsung kunci aja tuh pintu mobilnya gitu. Kita diem kalau di situ ya. Kan kita saling ngeliat tuh, saling sambil nggak percaya gitu sama yang tidak dilihat. Gitu. Terus saya tanya, tadi kamu lihat nggak mukanya? Saya bilang gitu kan. Ya ternyata memang semuanya ngelihat itu bagaimana si mukanya itu gitu. Kalau pakaiannya itu yang ketika kamu lihat dia kayak kuntilanak gitu, putih semuanya atau lagi pakai baju biasa? Bukan putih sih sebetulnya. Gimana kalau udah lusuh gitu? Oke, kayak krem gitu ya? Udah benar-benar kotor banget. Oke. Kan, ya maaf ya, kalau misalkan lihat ada ODGJ gitu kan, pertama saya kira ODGJ gitu. Iya, karena rambutnya acak-acakan gitu ya, berantakan. Acak-acakan, lusuh gitu. Cuma ketika lihat matanya ya kita udah pastiin, kita akhirnya balik ke mobil, kita kunci mobil. Kita kan makin panik, udah mobil mogok gitu kan. Ya di belakang ada yang kayak gitu. Nah akhirnya ya saya coba telepon tuh ke teman saya yang penjaga tempat saya tadi gitu. Saya coba telepon ke teman saya yang tadi, dan alhamdulillahnya diangkat. Itu saya bilang ke mereka, ke dia gitu, saya ini mobil mogok, saya ceritain gimana tempat-tempatnya gitu. Dan alhamdulillah kata dia teman saya itu, ya udah nanti akan saya jemput katanya. Nanti saya coba bawa teman-teman yang ada di sana, warga sana buat ngejemput kita yang terjebak di sana gitu. Nah, udah lumayan lega tuh perasaan kita kan. Berarti udah tinggal nunggu aja lah, tinggal nunggu teman saya yang penjaga tadi. Ya tunggu aja di sini. Jadi selama nungguin teman kamu itu nungguin di dalam mobil berarti ya? Kita nunggu dalam mobil ya, kita nggak pernah keluar. Udah lihat kejadian itu. Kita nggak pernah keluar. Kita tunggu di sana di mobil gitu. Nah selagi kita nunggu, kan, tiba-tiba kedengaran suara lagi nih. Ada suara yang aneh lagi. Jadi kalau misalkan ada karung yang jatuh ke semak-semak, ya kan ya? Iya. Kan suaranya gitu, suaranya kayak misalkan lu kayak gitu kan. Nah kita nggak ada suara kayak gitu. Ada suara karung jatuh ke semak-semak. Dan makin lama itu suaranya itu jadi nggak cuman kayak satu, jadi kayak ada beberapa karung yang jatuh. Jadi saling bersahutan suaranya gitu. Suara apa? Nah tiba-tiba Dini di dalam mobil tiba-tiba teriak kan. Ya kan, sambil nengok lihat ke arah kiri kaca mobil kita. Ya kan kaget gitu kan ya. Ada apa? Ketika saya lihat di sebelah kiri mobil itu gelap banget kan. Jadi emang suasana benar gelap. Cuma masih kelihatan tuh samar-samar, jadi samar-samar ada bayangan-bayangan putih itu lagi loncat-loncat kan. Ada bayangan putih lagi loncat-loncat di samping kiri mobil kita. Itu jumlahnya banyak? Banyak ya? Iya. Wow. Ada 3 gitu. Ya sama kan, jadi kayak lagi baris gitu kan. Iya. Buat lewat gitu. Itu sosok pocong, mohon maaf. Kayaknya iya, cuma kan saya nggak berani ngelihat benar-benar secara jelas. Mungkinnya sih iya, karena dari bentuk loncat-loncatnya kayak gitu. Loncat
ternyata suara yang tadi itu dari suara loncatannya si makhluk tadi. Oke. Jantung gitu, semak-semak. Oke. Kan? Gimana tuh pas ada kondisi itu kalian tetap di dalam mobil aja diam? Kita stay di mobil karena Dini waktu itu benar-benar nangis sekencang-kencangnya. Takut ya, sama saya juga kan, sama Adi juga sama takut juga gitu. Dini itu Akhirnya duduknya kita di belakang berarti ya? Duduknya di tengah. Duduknya di tengah Dini ini. Ya, Dini di tengah-tengah, Adi kan yang supirnya di depan, saya juga kebetulan di tengah sama dekat Dini. Kita coba buat tenangin Dini dulu gitu kan. Saya bilang, ini udah jangan nangis, takutnya nanti makhluk itu tahu nanti masuk ke dalam mobil lagi gitu kan. Tenang aja. Karena gimana lagi itu kan, ini gelap banget, kita di tengah-tengah hutan kayak gini, keluar juga gimana gitu kan. Akhirnya kita stay aja di dalam mobil itu, nunggu, bener-bener nunggu sampai bantuan itu datang gitu. Nunggu. Akhirnya lumayan lah, alhamdulillah Dini udah mulai sedikit tenang, kita kan baca doa gitu, tenang dulu kata saya kan gitu, bentar lagi datang lah gitu. Nah jadi sekitar beberapa menit setelah kejadian itu kita udah mulai tenang lagi nih, karena ngedengar ada suara beberapa orang manggil-manggil kita kan. Orang dia kayak suara warga gitu kan, Jang, Neng, di mana, kata gitu tuh. Oh iya. Wah, alhamdulillah kata saya, ini kayaknya Bonto udah datang tuh. Bahkan karena gelap nih, akhirnya kan kita coba keluarnya dari mobil tuh buat nyamperin mereka biar mereka tahu posisi kita ada di mana gitu. Coba keluar dari mobil buat nyamperin si warga yang lagi mau nyari kita. Itu kan kita sambil bawa HP tuh, sorot-sorotin lampu-lampu HP sambil kita juga bilang, kan kita ada di sini. Saya bilang gitu, kita ada di sini. Saya coba samperin, kita bertiga nyamperin bareng-bareng. Cuman ketika hampir nyampe orang-orang yang ada di sana, langkah saya, terus saya juga bilang ke Adis, kenapa seperti itu? Karena ketika kita sorotkan ke arah mereka, memang ada yang aneh lagi nih dari orang-orang di sana tuh. Jadi ketika kita lihat ke sana, jadi ada 3 sosok ke sana, ada 3 makhluk gitu ya. Yang satu itu badannya boncel, tapi mukanya itu udah tua. Dia punya rambut, janggutnya panjang sekitar sampai tanah gitulah. Yang satu itu. Terus yang satu lagi kepalanya itu botak, kurus banget. Tapi dia tinggi. Botak, kurus tapi tinggi banget gitu. Nah satu lagi, ini badannya itu gemuk. Terus si mukanya itu ada 2 di kanan sama di kiri kan. Yang gemuknya itu. Wih, ngeri banget. Jadi kanan kiri itu muka semuanya. Wih. Ya kan, nah sadar itu bukan manusia lagi gitu. Akhirnya kita mundur lagi, kita coba lagi buat masuk lagi ke mobil. Kita mundur. Nah cuman ketika kita ngebalikin badan kita tuh, kita balikin badan, yang anehnya itu tempat tadi yang mobil kita waktu itu udah nggak ada. Bahkan mobil kita itu udah nggak ada di situ. Pas kita balik badan itu. Padahal nggak begitu jauh ya dari mobil. Padahal kita belum terlalu jauh gitu. Memang ketika kita balik badan, tiba-tiba kita jadi kayak ada di tempat yang lain gitu. Oh ini di mana? Saya bilang gitu kan. Tapi masih hutan suasananya ya? Enggak, sudah bukan. Oh bukan hutan. Kita lihat ke belakang itu, tiba-tiba kita kayak ada di lapangan yang besar. Oh, udah nggak ada hutannya, tapi hilang. Masih tanah gitu. Tapi masih tanah, tapi lapangan besar gitu kan. Iya. Di sana kita lihat ada kerumunan orang. Di sana kita lihat juga ada kayak panggung hiburan. Jadi kita tiba-tiba nggak dengar suara gamelan gitu. Ada suara gamelannya. Jadi kayak lagi ada yang lagi pertunjukan gitu. Yang lagi pertunjukan. Pertunjukan kan. Saya bilang, aduh ini apa lagi gitu kan ya. Tadi udah beberapa kali banyak kejadian aneh. Sekarang apa lagi gitu. Semuanya ngeliat ya. Aneh banget. Cepat beres ini hari ini tuh gitu. Akhirnya kan kita liatin tuh yang ada di panggung itu.
panggung itu ada beberapa penari. Jadi ada beberapa penari jaipongan, itu kan diiringi sama gamelan. Terus banyak orang juga yang lagi nonton lah di sana itu. Tiba-tiba gitu kan ya, memang serem banget ketika saya lihat tiba-tiba si penari itu gerakannya itu jadi aneh. Jadi aneh. Bayangin kan gerakan ngeliuk-ngeliuknya juga jadi aneh dan si kepalanya itu kan bisa muter sampai ke belakang mas, sampai 180 derajat. Oke, kebayang. Penari jaipongannya. Wow, serem banget Bayang. itu. Gerakan ngeluk-ngeluknya, aduh, saya masih ingat gerakan ngeluk-ngeluknya masih serem banget gitu. Oke. Dan ditambah seremnya lagi, tiba-tiba salah satu penari berhenti narinya, diikutin juga sama penari-penari lain, mereka juga tiba-tiba berhenti tuh penari juga. Dan penari-penari itu ngelihat ke arah kita, dan salah satu penari itu tiba-tiba nunjuk ke arah kita. Dan tiba-tiba si kerumunan orang itu semuanya ngeliat ke kita juga. Kalau dari itu tiba-tiba semuanya ngejar kita kan. Lari gitu. Jadi kalau pernah lihat film zombie gitu, nah, kayak gitu tiba-tiba mereka semua ngejar gitu kan. Kita kan kaget gitu. Kok tiba-tiba ngejar kayak gitu kan. Akhirnya kita bertiga juga lari. Kita lari terpencar akhirnya. Karena saking paniknya kan. Kita nggak bareng-bareng tuh, kita terpisah. Saya kemana, adik kemana, diri juga nggak tahu kemana. Kita saling ngamatin diri loh waktu itu. Iya. Karena kan memang banget ngejarnya gitu. Kita coba lari, saya pribadi lari gitu kan, lari terus. Dan walaupun akhirnya saya ketangkep sama salah satu makhluk gitu. Sama salah satu makhluk yang si tangan sama kakinya itu pada panjang semuanya. Saya digendong gitu ya, disimpan di atas pundaknya gitu, diangkat kayak gitu tuh. Saya dibawa akhirnya kan sama si makhluk itu. Saya dibawa ke salah satu tempat gitu. Saya lihat itu dia masuk kayak ke dalam gua gitu. Saya dimasukin ke dalam gua, tapi di dalam gua itu tempatnya bagus banget. Tempatnya kayak istana. Jadi kalau misalkan kalau kayak film-film drama-drama kolosal gitu. Iya, tapi masuknya ke dalam gua terus tiba-tiba kayak kerajaan gitu ya. Dalam gua itu kayak kerajaan. Kayak kerajaan. Terus saya di situ masuk. Terus saya juga lihat ada Adi sama Dini juga dibawa ke situ. Jadi saya kita disimpan di salah satu tempat yang khusus gitu. Cuma saya lupa gimana bentuk si detailnya gitu, tempat yang khusus itu. Kita disimpan di situ, kita diikat di sana. Jadi ada kayak tiang, seluruh tiang gitu. Kan ada 3 tiang tuh, masing-masing dari kita itu diikat di sana. Kaki kita, tangan sama leher kita diikat ke tiang itu. Kayak buat persembahan kalau misalkan ya. Kayak jadiin tumbal gitu ya. Nah dalam keadaan kayak gitu, tiba-tiba keluarlah salah satu perempuan gitu. Perempuan yang pakai baju yang bagus, yang cantik gitu. Pokoknya mungkin itu ratunya kalau saya mikir. Karena emang itu setelahnya yang paling bagus dari semuanya. Saya lihat dia muncul, tiba-tiba dia ngelihat ke arah kita, dia sambil melotot, marah gitu kita. Jadi seolah-olah kita ini kayak ngeganggu mereka. Dia benar-benar marah ke kita kelihatannya. Nah kan dalam keadaan bingung gitu ya, takut, bingung juga ini apa sih itu yang terjadi, itu mimpi atau enggak sih kayak gini gitu kan. Kita bertiga dari sini. Nah tiba-tiba ada suara yang nggak tahu dari arah mana gitu kan. Tiba-tiba ada suara yang nyuruh kita buat berdoa. Ada suara yang kita buat berdoa. Akhirnya kan saya berdoa tuh ya. Saya masih ingat saya baca ayat kursi waktu itu. Saya baca ayat kursi. Terus baca ayat kursi itu. Nah di pertengahan bacaan saya gitu, tiba-tiba ada api yang muncul di kaki saya. Api ya, ada api yang muncul di kaki saya gitu kan. Kita bertiga kebakar api dari bawah gitu, tiba-tiba ada api. Udah hampir setengah badan gitu si apinya itu nutupin kita.
kita makin panik kan waktu itu kan. Cuman yang anehnya itu apinya itu nggak kerasa panas. Cuman kelihatan ada api, cuman nggak kerasa apa-apa ya. Nggak kerasa panas. Dan tiba-tiba ada suara lagi tuh, ada suara lagi bilang ke kita itu apapun yang terjadi di sana katanya terus berdoa, jangan putus berdoa. Jangan putus. Apapun yang terjadi. Ya, jangan putus berdoa. Akhirnya kita berdoa, saya terusin kan bacaan ayat kursi saya terus. Dan tiba-tiba si apinya itu makin membesar, benar-benar membesar, nutupin badan saya. Nutupin badan saya. Dan sebelum itu tiba-tiba si sana itu tiba-tiba jadi berguncang gitu kan. Iya, kayak gempa. Kayak gempa gitu. Gempa, lalu apinya itu ngebakar kita semua. Akhirnya kan udah full kebakar, tiba-tiba gelap gitu, yang saya lihat pandangan saya tiba-tiba gelap. Tiba pandangan saya gelap, terus telinga saya juga benar-benar hening gitu, nggak ada suara apa-apa, gelap, nggak ada suara apa-apa, hening banget gitu. Kayak gitu kan. Nah selang beberapa detik mungkin ya, tiba-tiba kedengaran lagi tuh suara samar-samar. Cuman suara samar-samarnya ini suara samar-samar ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang lagi pada ngaji. Dengan pengajian. Lagi pada ngaji. Terus penglihatan saya juga udah mulai ada tuh, walaupun kabur-kabur sedikit, udah mulai bisa ngeliat sesuatu. Udah sadar dan kamu kembali ke tempat. Tiba-tiba saya sadar itu jadi saya lagi dibaringkan gitu di salah satu rumah, dan bertiga itu lagi dibaringkan di lantai gitu kan. Dan di sekeliling itu ada orang-orang yang lagi pada ngaji. Oke. Jadi intinya kamu ini terbawa ya ke dimensi yang lain saat itu ya, ke salah satu mungkin bisa dibilang dunia yang lain. Ya karena kan kebetulan waktu itu ada ustadznya gitu kan, dia bilang kayak gitu. Jadi katanya pas saya pulang itu, pas kita bertiga pulang ngelewatin salah satu tempat yang ada di sana, kebetulan kan lagi menjelang maghrib itu sarepna katanya. Katanya makhluk-makhluk gaib di sana lagi pada ngadain pesta katanya. Dan kamu terbawa di situ merasa ya. Terganggu, kan merasa terganggu dengan kehadiran kita. Akhirnya seperti itu. Akhirnya kita kebawa ke alam mereka, makanya apa yang kita lihat itu kayak benar-benar nyata gitu. Semua makhluk-makhluk yang kita lihat itu benar-benar detail, kayak nyata banget. Siap. Wow, luar biasa banget ceritanya. Terima kasih Kang. Ini keren. Gitu kan. Pengalaman yang sangat luar biasa pastinya dan berkesan juga nih. Horor-horor tapi ini terjadi loh sebenarnya ya. Dan benar-benar terjadi dan ada di daerah Dago. Ini percaya nggak percaya, cuma ini kejadian yang dialamin sama Kang Ikang. Terima kasih banyak udah berbagi pengalaman seramnya di Spooky for Nightmare Site ya Kang ya. Sama-sama, Mas. Buat insan muda juga yang ingin berbagi pengalaman seramnya di Spooky for Nightmare Site, kamu tinggal kirim aja nomor aktif kamu ke email kita nmsetandanradio.com, dan siapa tahu minggu depan kamu yang akan kita telepon di Spooky for Nightmare Site. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Spooky for Nightmare Site ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang.